Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, spesial hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1 menjelang PAS yang akan dilaksanakan insya Allah minggu depan. Pada kesempatan kali ini di pertemuan terakhir semester 1 ya, insya Allah kita akan membahas kisi-kisi bahasa Indonesia tentang materi apa saja yang akan digunakan sebagai soal di PAS minggu depan. Nah, secara umum nanti akan dibahas ada materi atau bab mana saja yang digunakan, kemudian secara khusus akan dijelaskan secara mendetail dan kita kupas lebih dalam tentang poin-poin penting dari materi yang akan digunakan di soal nanti. Yang pertama, tentu saja dulu kamu sudah pernah mempelajari teks berita. Nah, teks berita juga akan menjadi salah satu teks pokok dalam PAS minggu depan. Teks berita ya tentu saja kalau di dalam kompetensi dasar ada penjelasan tentang ini struktur dan kebahasaan dalam teks berita yang akan menjadi materi pokoknya. Nah, di sini ada 7 soal ya untuk khusus bab berita. Bab teks berita ada 7 soal, yakni menentukan informasi. Nah, jadi informasi apa sih yang ada dalam teks berita itu? Nah, insya Allah kalau kamu membacanya cermat nanti gampang ini soalnya. Kemudian menentukan unsur berita ya, unsur berita diingat-ingat ada 5W1H itu. Kemudian menentukan isi berita dan menyimpulkan isi berita. Nah, 2 soal ini nanti sebenarnya lebih mudah ketika kamu sudah bisa menemukan atau sudah bisa membaca berita itu secara cermat, nomor 3 dan nomor 4 ini. Kemudian nomor 5 nanti disajikan teks berita, siswa dapat menentukan pokok isi berita ya, sama ya, pokok isi berita. Jadi apa yang dibahas di dalam berita itu, nah nanti kamu harus perlu membaca yang cermat. Kemudian yang keenam, nah ini agak penting, Pak Ardian beri warna hijau, disajikan teks berita, siswa dapat menentukan tanggapan isi berita. Ingat, untuk menanggapi berita itu, tanggapilah pokok persoalan itu dengan baik ya, jangan sampai menanggapinya sesuatu yang menyimpang, tapi harus jadi bukan yang menyimpang, tapi harus sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibahas di dalam berita itu. Yang terakhir, menentukan struktur isi berita ya, pembukaan, isi dan penutup. Kalau berita itu kan nanti tinggal kalau pembukaan itu ada apa saja poin-poinnya, kemudian di bagian isi itu biasanya membahas apa, dan bagian kesimpulan atau penutup nanti membahas apa. Nah, itu yang perlu diperdalam lagi. Oke, itu khusus untuk teks berita. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, yakni 3.2, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Ya, teks iklan, slogan, dan poster dulu juga sudah pernah dipelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, kenapa ini teksnya agak bagus? Karena teksnya ini tidak teks yang panjang, beda seperti berita tadi. Iklan, slogan, dan poster itu biasanya cuma 1 atau 2 kalimat, terus ditambah dengan visualisasi atau gambar-gambar yang sekiranya menarik untuk dilihat dan bisa menjadi perhatian atau mencuri perhatian orang yang nonton. Untuk soalnya disajikan iklan, siswa dapat menentukan jenis iklan. Nah, jenis iklan nanti bisa bergantung barangnya ya, bisa bergantung barang itu ya, bisa iklan barang atau iklan jasa. Kalau iklan barang kan jelas, kalau sabun, sepatu, tas itu kan iklan barang. Kalau iklan jasa mungkin dia menawarkan paket wisata, nah, atau paket umroh. Nah, itu kan salah satu jenis iklan, yakni iklan jasa. Nomor 2 nanti menentukan syarat, siswa dapat menentukan syarat poster. Nah, syarat poster itu harus ada apa kemarin? Poster itu harus ada gambarnya ya. Kalau slogan kan cukup dengan kata-kata saja nggak masalah. Tapi kalau poster itu harus dibarengi atau diberi visualisasi gambar untuk menarik orang yang menonton. Nomor 3, disajikan iklan, siswa dapat menentukan isi pesan. Nah, dalam sebuah iklan, slogan maupun poster itu pasti ada pesan yang akan disampaikan, entah itu pesannya itu berupa ajakan ya. Biasanya kalau ajakan itu ada di slogan, bisa untuk pesan untuk membeli sesuatu atau pesan-pesan yang lain. Nah, itu kamu nanti identifikasi seperti mencari amanat di dalam teks fiksi itu.
Disajikan iklan, siswa dapat menentukan kalimat slogan. Nah, slogannya bagaimana ini? Kira-kira nanti kamu membuat kalimat slogan ini cocok enggak ini dengan ilustrasi yang diberikan. Untuk iklan hanya ada 4 nomor ya, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi berita ada 7 nomor, ini iklan nanti ada 4 nomor. Dilanjutkan dengan poin 3.3 nanti ada teks eksplanasi. Nah, ini eksplanasi yang kita pelajari kemarin, kita membahas cukup panjang tentang eksplanasi ya. Mulai dari jenis-jenisnya, ciri-cirinya, bahasa yang digunakan, kemudian bagaimana menuliskan eksplanasi, sampai bagaimana nanti merancang kronologis dalam sebuah eksplanasi. Nah, di sini dijabarkan secara detail, disajikan teks eksplanasi, siswa dapat menentukan ciri. Nah, ciri eksplanasi apa saja kemarin, coba dibuka lagi di video yang sudah tak share ini juga ada. Kemudian disajikan eksplanasi, menentukan pernyataan yang bukan menjadi syarat teks eksplanasi. Nah, ini nanti berkaitan dengan kamu harus membaca teks untuk menentukan pernyataan yang bukan syarat eksplanasi ya. Kemudian nomor 3, disajikan eksplanasi, siswa dapat menentukan gagasan umum. Gagasan umum itu apa yang dibahas di dalam teks itu secara umum. Kemudian 4, pokok isi, ini hampir sama nomor 3 dan 4 ya. Pokok isi eksplanasi. Kemudian nomor 5, disajikan eksplanasi, siswa dapat menentukan bentuk paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Nah, bentuk paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang bisa dikembangkan atau kalimat yang didukung oleh kalimat-kalimat yang lainnya di dalam sebuah paragraf. Jadi kan paragraf itu ada 4, misalnya ada 5 kalimat. Satu kalimat utama didukung oleh 4 kalimat pelengkap. Nah, nanti kalau kalimat utamanya, jadi kamu nanti menentukan kalimat utamanya ini di mana. Terus kalau kalimat utamanya ada di depan itu nanti berarti namanya adalah deduktif. Kalau kalimatnya ada di belakang itu, kalau kalimat utamanya ada di belakang itu namanya induktif. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Nomor 6, nanti disajikan kalimat, siswa dapat menentukan istilah geografi. Nah, istilah geografi itu istilah yang biasanya, karena geografi itu ilmu bumi ya. Geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi, alam, atau ya kenampakan alam di bumi. Istilah geografi itu ya biasanya seperti gletser, kemudian padang pasir, kemudian gempa bumi, pokoknya tektonik, lempeng, lava, magma, semua yang berhubungan dengan kenampakan alam ya, itu merupakan istilah geografi. Nah, nanti kemungkinan besar yang keluar di dalam eksplanasi ini tentang alam. Kemarin kita mempelajari tentang alam dan tentang sosial, tapi kemungkinan besar karena di kisi-kisi ini banyak membahas tentang alam, yang keluar mungkin lebih banyak tentang fenomena alam. Yang terakhir menggunakan kalimat ungkapan. Nah, ini kalimat ungkapan itu seperti makna kias, bukan makna sebenarnya. Terus selanjutnya nomor poin 3.4 ada teks persuasi. Nah, teks persuasi ini adalah teks ajakan. Kenapa ini belum dipelajari? Karena ini hampir sama sebenarnya dengan teks iklan. Ya, bedanya kalau iklan kan cuma membutuhkan gambar produk atau poster yang ada gambarnya, kemudian nanti 1 kalimat atau 2 kalimat untuk menjelaskan. Tapi kalau teks persuasi nanti agak panjang, misalnya menjelaskan tentang ajakan untuk bersedekah. Nanti agak panjang, jadi sedekah merupakan manfaat sedekah, jadi berusaha mengajak tapi dengan teks. Itu hampir sama dengan hampir sama dengan teks iklan, slogan dan poster. Makanya ini, tapi ini nanti tak kasih materinya karena sebenarnya di iklan kemarin sudah, tapi biar lebih memperdalami lagi materi persuasi, nanti topik atau materi-materinya tak kasih. Ini ada 3 nomor nanti khusus untuk persuasi. Kemudian yang terakhir ada fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini buku fiksi dan non-fiksi dibahas detail, yakni novel. Disajikan kutipan novel, peserta didik mampu menentukan keunggulan novel. Nah, jadi dalam sebuah resensi, ya kalau kamu membuat rangkuman novel, rangkuman buku, itu pasti ada sinopsis, menceritakan ulang. Bisa jadi yang harus ada itu sebenarnya identitasnya dulu, identitas, kemudian sinopsis, ya menceritakan ulang apa yang dibahas dalam buku itu,
Kemudian ada evaluasi atau keunggulan dan kelemahan buku, ya. Dan